Salam. Menjuah-juah manbanta ngawani perpulungan. Puji syukur sikatakan mandi bata ija banci dengan kita ngelakokan kebatin PJJ ta wari si peduakan ibas 40 kali pertemuan PJJ ta ibas tahun 2020 sada endah. Kekalangan Tuhan, mari sibuka kitab pustakata sini terbuat ibas Mazmur 8 ayat 4 siwa. Bagi biasana opelenga si oge kitab pustakata, mari lebih kita artoto kita. Bapa ibas kinajal surga, ikatakan kami bujur manbandu Bapa. Ija ibas pengarang-ngarandu, banci kami pulung guna ngelakukan PJJ kami khususnya ibas sektor Golgota Endah Bapa, ibas kejuah-juahan bagai pe ibas keriahan ukur. Amin gia Bapa ilaku kami arah Zoom meeting, tapi semangat kami guna muji ras mempermuliakan gelar du Bapa labo berkurang ibah lakukan kami Bapa. Bapa ija kendisi nari kami bagikan sada bagin ibas pustakaan nari. Bapa lah dage si mereka pemetah man kami gelah katan wenda pe Bapa banci iang kai kami. Janah pe Bapa nandangi kemahandu si ertugas ibas wari si sendah. Bapa lah dage si mereka pemetah kepentarin Bapa gelah kai si isahkan kemahandu enda Bapa banci erdalam sentudu ras praten saja Bapa. Inuskan kami pertonton enda ibas gelar Yesus Kristus Tuhan ras juru selamat kami. Amin. Kekalangan Tuhan, Mazmur 8 ayat 4 siwa. Iyo giken kami radu ras kita bagi kencak. Adi kutare kulangit tenepandu, kuidah bulan ras bintang-bintang hi itamakendu ibas inganna. Kaikin manusiae maka ingendu ia. Manusia kap ngenca engkai maka ipekena-kenandu ka ia. Ibahandu ia teruhen asangken kam ngenca. Itangku kendu ia alu kemuliaan ras kehamatan. Itangku kendu ia jadi raja, merentah kerina tinepandu, kerina itama kendu kutapak-tapak nahaina, biri-biri, lembu, rubia-rubia si meliar, perik-perik dengan nurung, bagai pe kerina singgelu ilawit. Di bata mereka kemuliaan ras kehamatan man manusia eme si menjadi temata sendah. Adi bahasa Indonesia arti kemuliaan eme keluhuran, keagungan, kehormatan. Sedangkan makna kehamatan adi bahasa Indonesia anak kehormatan endah kehormatan. Makna kehormatan adalah penghargaan, kebesaran, harga diri atau nama baik. Adi ngerana karena kemuliaan ras kehormatan tentu sangat menarik guna dicakapkan sebab barenda nari sejak zaman sebelum Masehi atau sebelum Tuhan Yesus reh ke dunia enda ku zaman gundari enda antarem kala lomba-lomba gelah hendakkan kehormatan gelah ia mahaga di tengah-tengah masyarakat. Berbagai-bagai cara dilakukan sikut sana sikut sini, tipu sana tipu sini
untuk mendapatkan status itu. Banyak orang beranggapan jika Anda mau jadi orang terhormat, maka jadilah dahulu orang yang terkenal, kaya raya, ataupun menjadi seorang pejabat. Maka status Anda di mata masyarakat akan berbeda. Anda akan lebih dihormati dan dihargai daripada masyarakat umum. Coba kita perhatikan di sekitar kita, kalau ada orang kaya atau seorang penjabat, jika datang ke suatu acara pernikahan, cara penyambutan si kerja enggo berbeda. Bagaimana ingan kundulna? Biasanya arah lebih ya kundul. Amin dia mungkin ia ije anak beru ibas kerja tapi pengalo-ngalo ras perlakuan si kerja berbeda manbana. Karena itu kalau ingin mendapatkan perlakuan seperti itu, cari dulu harta dan jabatan. Maka kehormatan dan kemuliaan akan kamu dapatkan. Demikianlah pemikiran orang yang menganggap materi dan kekuasaan adalah segalanya. Materi dan kekuasaan adalah power. Begitulah tanggapan mereka. Sebagai bahan motivasi kita di zaman sekarang ini, penampilan sangatlah penting dalam pergaulan maupun dalam rumah tangga mungkin. Demikianlah pemikiran seorang istri dalam suatu keluarga. Karena itu dia selalu menjaga penampilannya agar tetap modis dan menjaga tubuhnya agar tetap langsing. Di satu saat si suami mengatakan kepadanya, "Ma, aku akan tetap menyayangimu bahkan ketika kamu lebih gemuk dan tidak memikirkan baju apa yang kamu pakai." Sadarlah sang istri. Pandangan kita tentang kecantikan, tentang kehormatan, tentang kemuliaan mudah sekali dipengaruhi oleh hal-hal lain yang sering berpusat pada penampilan luar dan mengabaikan kecantikan dari dalamnya. Karena siye ibas wari sesendak kita raduras belajar arah kitab Mazmur 8 ayat 4 sesiwa si enggo si bagikan kita naik ndai karena makna kemuliaan ras kehamatan si belikan di bata man kita manusia. Ija pemazmur Raja Daud menjelaskan bagaimana besarnya kasih Bapa itu kepada manusia. Begitu besarnya kasih Allah Bapa itu kepada manusia, seperti yang dikatakan pemazmur rendai. Kaitin manusia maka ingat endu ia. Bagaimana tertulis ibas ayat 5. Bagai penina si peduakan isikin manusia maka ipekenakenandu ia. Isikin manusia maka ibahandu ia turun asakan kamu mencap. Ayat 6. Isikin manusia maka itangku kendu ia lu kemuliaan ras kehamatan. Dan siapakah manusia sehingga Tuhan memberikan kuasa atas segala ciptaan. Begitu berharga kita di mata Tuhan. Begitu berharganya kita di mata Tuhan. Bukan hanya sampai di situ saja. Berharga istimewanya manusia di mata Allah Bapa bukan hanya di situ saja. Kita tarik mundur di saat masa penciptaan. Pada hari pertama Tuhan berfirman, "Jadilah terang
maka terang pun jadi. Dan hari kedua Tuhan berfirman lagi, jadilah cakrawala, maka jadilah. Dan hari ketiga, keempat, dan kelima Tuhan berfirman lagi, jadilah ini dan itu, maka semuanya jadi menurut yang difirmankan Tuhan. Tapi pada hari yang keenam, Tuhan bukan langsung berfirman seperti biasanya. Tapi Tuhan mengatakan terlebih dahulu, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan mengatakan terlebih dahulu dan berfirman, maka jadilah manusia. Seakan-akan ada suatu rapat sebelum penciptaan manusia. Perbahanan ras pemerintah di bata enda ia lokan manusia ardandangkan di bata nepa manusia sentudu ras tempasna jadi teman sekerjana bagai pe jadi teman di nepa si beban. Kekelengan Tuhan, kemuliaan, ras kehormatan adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Saking pentingnya, kita bukan saja diwajibkan menjaga kehormatan diri kita sendiri, tapi juga kita diwajibkan untuk menjaga kehormatan orang lain. Seperti yang disampaikan Yakobus 2 ayat 8, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lip, sada cerita. Si mungkin engkau pernah sebegi ija cerita eda mengenai sekalak murid ras guruna. Ibas pelajaran matematika, guru bertanya kepada muridnya, siapa yang tahu 1 jam itu berapa menit? Lalu dijawab para murid, 60 menit Pak Guru. Lalu kalau 1 meter itu berapa sentimeter? 1 meter berapa sentimeter? Nina Pak Guru Kak. Lalu dijawab para murid, 100 cm Pak Guru. Benar, Nina Pak Guru. Kalau 1 kilo, kalau 1 kilo itu berapa on? Lalu dengan cepat seorang murid menjawab, 9 on Pak Guru. Pak Guru heran dan menanyakan kepada yang menjawab tadi, kenapa 1 kilo kau bilang 1 on, 9 on? Kenapa 1 kilo kau bilang 9 on? Nina Pak Guru. Lalu dengan mantap si murid menjawab, kata Bapak, kalau menimbang gula 1 kilo cukup 9 on saja. Pak Guru, Nina murid dai man Pak Guruna. Perbuatan bapak murid itu adalah suatu perbuatan yang salah. Dia tidak menjaga kehormatan dan harga dirinya. Seandainya jika kita yang menjadi korban atas perbuatan bapak si penjual gula itu, apa yang akan kita lakukan? Melaporkannya ke polisi, atau mencaci makinya, memarahinya, atau men-share perbuatan dan kita foto warungnya, kita masukkan ke FB agar semua orang tahu perbuatannya. Apa yang kita lakukan? Ada satu kalimat Mutiara mengatakan, Nina, jika ada orang bersalah, nasihati dia dengan berdua. Dengan demikian kamu sebenarnya sedang merubah dia. Tapi jika kamu pertunjukkan dengan orang banyak, maka kamu sedang mempermalukan dia. Sekali lagi bagi kami
Jika ada orang bersalah, nasihati dia dengan berdua, karena dengan demikian kamu sedang merubah dia. Tapi jika kamu pertunjukkan dengan orang banyak, maka kamu sedang mempermalukan dia. Kita wajib menghormati semua orang, walaupun kepada orang yang bersalah kepada kita. Seperti apa yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan menjaga kehormatan orang lain, dengan demikian kita telah menciptakan kedamaian dan kemajuan bersama untuk kemuliaan Tuhan. Kekalangan Tuhan, saling menghormati, itulah kehidupan orang Kristen. Jangan mencari-cari kesalahan orang, menghina dan menciptakan aib orang lain yang belum tentu kita lebih baik daripada mereka. Tapi jika dia sudah bersalah, maka janganlah ditutup-tutupi. Kita harus tegur dan jangan didiami. Karena itu kita harus bijak antara tidak menceritakan aib orang lain dengan menegur kesalahan orang lain. Mengenai kemuliaan atau kehormatan, ada satu negara yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat mereka. Bangsa itu namanya bangsa Jepang. Tingkat malu mereka luar biasa tingginya. Kalau kehormatan atau harga diri mereka hilang, bisa-bisa dia cabut itu samurai dan plus harakiri dia. Seperti yang sering kita lihat di TV waktu saat zaman-zaman sejarah ya, tahun Perang Dunia Kedua. Mereka lakukan itu. Di saat harga diri mereka, di saat kehormatan mereka hilang, mereka mencabut samurai mereka lalu blaks. Begitu tingginya rasa malu mereka. Tapi orang yang kurang mengenal malu bukan haram memikiri dia mereka lakukan. Tapi yang mereka lakukan balik kanan. Pura-pura tidak tahu apa salahnya. Itulah yang kadang terjadi di sekitar kita. Karena itu orang sering mengatakan semakin tinggi iman kita, maka semakin tinggilah kehormatan kita di mata Tuhan dan manusia. Tapi semakin rendah iman kita, maka semakin rendah pula kehormatan kita di mata Tuhan dan manusia. Karena itu, apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, kemuliaan dan kehormatan harus dijaga dengan baik. Walaupun kadang kita sendirilah yang menjatuhkan kehormatan kita itu. Menjadi dasarta guna menjagai kemuliaan ras kehormatan emang arah kasih Kristus. Sebab dari kasih Kristus mendorong kita untuk mengasihi satu sama lain, saling menjaga rasi hamatan. Bagi kita yang mengasihi Tuhan akan rindu mentaati firman-Nya. Manusia tidak bisa hidup tanpa firman-Nya. Sebab itu kenali, pahami, dan ikutilah firman Tuhan. Tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa ibas kerajaan surga, puji isakan kami membantu Bapa. Ija engkau iberi kenduman kami kemuliaan, ras kehamatan
bagi pe kuasa guna ngaturkan tinempanu si deban Bapa. Bapa lah si tetap mereka pemetah ras kepentaran gelah kami ngasup jadi rekan sekerjaan. Bapa lah si masu-masu firman si inggo bagikan kami gelah ergegehna kami jagai kemuliaan ras kehormatan si inggo itanggukan Bapa man kami ke anak-anak endu. Iba segelar Yesus Kristus Tuhan ras juru selamat kami, ipesakan kami pertoton kami endah. Amin. Bujur, salam sehat man banta kerina di bata si masu-masu.